Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad. Sebelumnya kita sudah membahas tentang isim mufrad yang dia punya beberapa bentuk i'rab ya, atau bentuk perubahan harokat akhir, harokat huruf terakhir ya. Kalau dia isim mufrad, jika dia posisinya sebagai marfu, isim marfu, mufrad itu tadi tunggal ya. Kalau posisinya sebagai marfu, sebagai pelaku, subjek, maka harokat huruf terakhirnya itu adalah dhammah. Kemudian jika dia mansub, maka harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Tandanya itu fathah. Kemudian jika dia majrur atau isim yang didahului oleh huruf jar, maka harokat huruf terakhirnya itu adalah kasroh. Ya. Seperti misalnya Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Muhammadun sebagai isim mufrad, isim tunggal satu orang, atau kita bilang mungkin Ja'a tilmidun ya. Tilmidun itu kan satu orang siswa laki-laki. Nah, harokat terakhirnya tilmidun adalah dhammah. Ja'a tilmijun, telah datang seorang laki-laki, siswa laki-laki. Kemudian kalau dia posisinya sebagai mansub, sebagai objek, misalnya ra'aitu tilmizan, saya telah melihat seorang siswa laki-laki. Jadi tilmizan. Jadi harokat terakhirnya fathah. Nah, kemudian untuk dia contoh majrur, misalnya marortu bitilmidin. Jadi sebelum tilmiz, sebelum isimnya itu ada bi, huruf jar, sehingga jadi majrur. Ya, jadi isimnya itu jadi isim majrur, dan tanda majrurnya itu adalah harokat terakhir dari huruf harokat huruf yang terakhir adalah kasroh. Marortu bitilmidin. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang isim mufrad yang keluar dari kaidah umum. Yang tadi yang kita sampaikan itu adalah kaidah umum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau dia mufrad itu, dia marfu adalah tanda akhir, harokat huruf akhir itu adalah dhammah. Kalau dia mansub, fathah. Kalau dia majrur, kasroh. Nah, sekarang ada yang agak berbeda. Jadi ada isim-isim yang khusus ya. Itu ada 4. Pertama namanya isim mankus. Mankus. Kemudian isim maksur. Kemudian asma'ul khamsah. Dan terakhir ada ismul ladzi la yansharif. Ya. Sekarang apa itu isim mankus? Isim mankus itu adalah isim yang berakhiran huruf ya. Jadi satu isim yang di akhir hurufnya itu adalah ya. Dan sebelumnya, sebelum akhirnya, huruf akhir itu berharokat kasroh. Contohnya ini ya, al-hadi. Jadi satu isim itu ada huruf akhirnya ya, tapi sebelumnya berharokat kasroh. Al-hadi, artinya penunjuk. Ya, penunjuk. Atau ada contoh lagi al-qadi. Ya, ini huruf ya sebelumnya berharokat kasroh, artinya hakim. Nah, itu pengertian isim mankus. Kemudian ada isim maksur, namanya maksur. Adalah isim yang huruf akhirnya adalah alif layyinah. Alif bengkok ya. Ini bukan ya, ini sebenarnya alif. Harusnya ditulis ke atas gitu, cuman ditulis bengkok gini ya. Musa, Isa,
ya. Nah, dan sebelumnya, sebelum alif layaina ini ada huruf yang berharokat fathah. Ya, itu bedanya ya antara mangkus dengan maksur. Kalau mankus tadi kan dia kasroh sebelumnya, ini sebelumnya fathah. Kemudian ada juga isim yang khusus juga, isim asmaul khamsah. Isim yang 5, yaitu abun, akhun, ya abun itu ayah, akhun saudara, hamun itu kerabat suami atau istri, famun mulut, zu pemilik. Ya. Contohnya ini kalau dia dalam bentuk idofat ya, disandarkan Abu Bakrin. Jadi abun ini kena Abu Bakrin, jadi ayahnya Bakar ya. Ayahnya Bakar. Kemudian yang keempat, ismul ladzi la yansorif. Nah, adalah isim yang tidak menerima tanwin. Ya. Itu contohnya adalah isim-isim seperti misalnya masajidu. Tidak bisa kita buat masajidun. Dia tidak bisa menerima tanwin. Ini masjid artinya masjid-masjid ya, jamak. Masjid-masjid masajidu. Mafatihun. Ya, kunci-kunci ini ya. Itu dari wazan mafa'ilun atau mafa'ilun. Ya. Kemudian ismul ladzi la yansharif itu bisa juga berupa nama yang berakhiran alif nun. Contohnya Utsmanu, Imranu, Sulaimanu, ya, alif dan nun. Dan juga nama yang berakhiran ta tamarbutoh, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya Aisyatu, ini ada ta tamarbutoh akhirnya. Hamzah, nama perempuan ya, laki-laki ya, Hamzah, tata marbutoh. Jadi tata marbutoh itu juga ada nama laki-laki. Hurairah juga nama laki-laki. Fatimah perempuan, Usamah ini nama laki-laki. Ya, Usamatu. Jadi nggak mungkin ada Usamatun karena dia ini nama. Jadi nggak akan mungkin ada tanwin. Ya, baik. Itu adalah 4 pengkhususan isim yang khusus. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Insyaallah. Ya. Pertama isim mankus. Ya. Kalau dia posisi kasroh, posisi marfu seperti al-qadi tadi contohnya mankus itu ya, di mana akhirnya adalah isim, suatu isim yang akhirnya huruf ya dan sebelumnya kasroh al-qadi. Dalam kondisi marfu sebagai pelaku ja'a al-qadi, telah datang seorang hakim. Ya. Terus kemudian kalau dia posisi mansub sebagai objek, ra'aitul qadiya. Saya telah melihat al-qadi. Pelakunya siapa? Saya. Pekerjaannya fiilnya ro'ai. Ro'ai ya, melihat. Ro'ai. Pelakunya tu ini saya. Al-qadi itu jadi objek. Nah, begitu dia mansub, dia berubah harokatnya jadi al-qadiyah. Harokat huruf akhirnya jadi fathah. Al-qadiyah. Sementara marfu dia tetap seperti tidak ada perubahan ini ya. Al-qadi. Harusnya kalau dia isim mufrad yang normal, yang sesuai kaidah ini kan al-qadiyu ya. Doma. Ini al-qadiyah. Kemudian marortu bil qadiyi. Kasroh gitu kan kalau dia majrur. Tapi karena ini isim adalah isim manqus dan orang Arab itu sulit mungkin barangkali mereka menyebutkan al-qadiyu,
maka al-qadi saja, ya. Tapi dibuat dia muqad, domahnya itu dibuat domah muqaddarah. Domah muqaddarah ini. Sebenarnya domah yang tersembunyi, ya. Ada domahnya di sini, tapi domah muqaddarah namanya. Kalau dia mansub, al-ra'aitul qadiyah. Kemudian kalau dia majrur, marartu bil qadi. Nah, ini juga muqaddarah. Tapi kasroh, ya. Kalau majrur kan kasroh muqaddarah. Kasroh yang tersembunyi dia. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk isim maksur. Tadi kita sudah sampaikan bahwa isim maksur itu adalah satu isim yang diakhiri oleh huruf ya layyinah ini, ya, atau alif bengkok, dan sebelumnya berbaris fathah. Contohnya Musa. Nah, bagaimana kalau dia marfu? Ja'a Musa yu. Tetap Musa, ya, harusnya. Dan karena dia marfu, kita disebutlah i'rabnya itu domah muqaddarah. Domahnya, domah tapi yang muqaddarah, tersembunyi. Ra'aitu Musa. Jadi mansubnya juga ini fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah, bukan Musaya, ya. Musa saja tetap. Kemudian nazartu ila Musa. Saya telah melihat kepada Musa. Ila ini huruf jar, sehingga Musanya jadi majrur. Nah, harusnya kalau mufrad yang normal dia kan barisnya kasroh, ya. Tapi karena dia ini adalah isim maksur yang akhirnya ada ya, sebelumnya fathah maksur, ya, maka dia tidak kasroh tanda i'rab majrurnya, tapi kasroh muqaddarah, ya. Kasroh muqaddarah ditambah kata muqaddarah. Baik. Kemudian untuk yang asmaul khamsah, jadi asmaul khamsah tadi ada 5, abun, ahun, hamun, famun, zu. Abun itu artinya bapak, ahun saudara laki-laki, hamun kerabat, ya, kerabat dari pihak suami atau dari pihak istri. Kemudian famun ini adalah mulut, zu memiliki, yang memiliki. Nah, ini dalam kondisi marfu. Contohnya, ya, ini disanding dengan dirofatkan dengan domir. Ja'a abukum. Abun ini kan seorang ayah. Abukun ini beberapa ayah kalian, ya. Telah datang telah datang para ayah kalian, ya. Ayah kalian telah datang. Ini posisinya sebagai subjek, sebagai marfu, ya. Yang telah datang siapa? Ya, abukum. Si abukum ini, abun ini, ya. Nah, ya kalian. Sementara pada posisi mansub, ra'aitu abakum. Aku telah melihat ayah-ayah kamu, ayah-ayah kamu sekalian, ayah-ayah kalian. Nah, ayah-ayah kalian yang di sini sebagai mansub, sebagai objek. Nah, tanda mansubnya adalah alif. Kalau di sini waw. Abukum. Ini abakum. Marartu bi abikum. Kalau dia majrur tandanya adalah ya. Ya, tandanya ya. Waw, alif dan ya. Nah, adapun kalau dia asmaul khamsah ini tidak digandeng, diidofatkan dengan domir, artinya berdiri sendiri, seperti abun aja. Ja'a abun. Telah datang ayah, seorang ayah. Nah, maka tanda marfu'nya itu adalah normal, seperti isim mufrad yang lain, ya. Abun, domah, kemudian fathah, ya, kemudian kasroh, ya, normal dia.
Nah, hadza akhun, ra'aitu akhon, akhin, dan seterusnya ya. Jadi dia sama seperti isim mufrad yang lainnya. Nah, tapi begitu dia disandingkan, diidofatkan dengan domir, domir kepemilikan gitu ya. Nah, maka dia tanda alamatnya itu adalah waw, alif, dan ya. Ya, baik. Kemudian yang keempat, isim yang di luar isim mufrad yang di luar bentuk normal ya, yang baku adalah ismul ladzi la yansorif. Ya, ismul ladzi la yansorif. Isim yang tidak menerima tanwin. Ya, itu dia ada 3, contohnya itu adalah jamak dari wazan mafa'ilun atau mafa'ilun. Contohnya masajidun atau mafa dan mafatihun. Masjid-masjid dan kunci-kunci. Kemudian nama yang berakhiran alif nun. Usmanu, Imranu, Sulaimanu. Dan nama yang berakhiran ta tamarbutoh. Nah, sekarang kita lihat kondisi marfu seperti apa ya. Zahaba Usamatu. Nah, kalau dia marfu, domah dia ini normal ya. Sekarang kalau kita lihat, kalau dia mansub, ra'aitu Usamata. Ya, afwan. Ini dia tidak boleh usamatun ya, karena dia ini adalah ismul ladzi la yansharif yang tidak menerima tanwin. Jadi usamatu, nggak boleh usamatun. Ra'aitu, kalau dia mansub, ra'aitu usamata. Fathah ya. Kemudian marortu bi usamata. Nah, majrurnya bukan kasroh tapi tetap fathah. Ya. Begitu juga zahabat Fatimah tuh telah pergi Fatimah. Ya, ini karena dia perempuan pakai ta ta'nis. Ra'aitu Fatimata fathah. Kemudian ini salamtu ala Fatimati. Aku telah memberikan salam, ucapan salam atas Fatimah. Nah, bukan, ini kan huruf majrur, huruf jar. Harusnya dia kan ini i'rabnya kasroh ini ya, Fatimati ya. Tapi karena dia ismul ladzi la yansharif, dia jadi Fatimata. Ya. Baik, inilah apa namanya isim yang khusus ya. Isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad ya. Ada 4, mankus, maksur, asmaul khamsah, dan ismul ladzi la yansharif. Ya, pada kesempatan kali ini hanya penyampaian materi saja. Untuk tugasnya mungkin pada kesempatan yang akan datang insya Allah akan kita berikan tugas pada siswa. Setelah memperhatikan video ini, jika ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan melalui WA atau melalui Edmodo bisa juga melalui pakai voice note boleh. Ya, demikian materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.